kan? Ya Pak, itu pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Orang tua itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Jadi sebenarnya sungkem kepada orang tua itu adalah menyembah Tuhan yang dimakili, bukan menyembah manusia atau orang tua. Berarti saya dan istri adalah juga wakil Tuhan di dunia ini untuk anak kami. Jelas sekali. Tuhan menciptakan manusia baru, anakmu yang akan lahir itu, melalui kalian berdua. Itu dasarnya anak wajib menghormati orang tua ya Pak? Tepat sekali anakku. Tidak ada orang yang lahir tanpa melalui ayah dan ibu. Karena itu, menghormati ayah dan ibu adalah hukum yang terutama dalam hubungan dengan sesama manusia. Oh, iya ya. Hukum itu tetap berlaku bagi semua anak. Walaupun kemudian anak itu sudah menjadi orang tua bagi anaknya sendiri. Ya, sepanjang ayah dan ibu masih ada di dunia, maka anak tetap mempunyai kewajiban untuk menghormati mereka. Itulah sebabnya anak putra. Putra mempunyai peran sebagai suami yang bertanggung jawab kepada keluarga dan sekaligus sebagai anak yang berkewajiban mewujudkan hormatnya kepada orang tua. Semua orang tua berharap bisa hidup sampai tua, meningkatkan anak-anaknya, mendampingi kehidupan rumah tangga anak-anaknya, serta pertumbuhan cucu-cucunya, bahkan menjadi kebahagiaan besar jika bisa menyaksikan kesan cucunya. Jadi bisa melihat cicitnya, itu betul. Sampai sebegitu tuanya, orang tua mengharapkan bakti anak-anaknya yang sudah berumah tangga, bahkan ketika anaknya sudah punya cucu. Intinya, bakti anak kepada orang tua seolah tanpa batas waktu. Artinya, sampai batas waktu hidup di dunia ini. Baktinya putra kepada orang tua itu juga menjadi teladan bagi anak-anaknya putra. Kelak ketika mereka sudah dewasa dan berumah tangga. Jadi, berarti itu bukan hanya untuk memenuhi kewajiban kita sendiri, tapi juga sekaligus demi kita sendiri di masa mendatang. Cocok sekali ya. Sehingga mereka terdorong dan bisa menunjukkan baktinya kepada kami pada waktunya nanti. Jangan menyesal atau kecewa jika anak kita tidak hormat dan tidak memperhatikan kita ketika kita sudah tua. Karena kita tidak hormat dan tidak memperhatikan kepada orang tua kita. Itu artinya anak-anak tidak mendapatkan teladan dari kita, tidak menyaksikan hormat kita kepada orang tua. Itu berarti hormat kita kepada orang tua harus nyata buktinya dan dapat disaksikan, bahkan juga turut dialami oleh anak kita. Misalnya menyediakan waktu untuk kontak dengan orang tua. Ya, lakukan itu secara periodik. Rutin, misalnya sekurang-kurangnya seminggu sekali lah. Ya, entah sekedar chatting atau telepon. Tidak cukup mengirim berita atau pesan dengan tulisan bahkan. Dengan telepon lebih baik. Tetap bisa didengar suaranya. Lebih baik lagi dengan video call. Sebab orang tua ingin melihat wajah dan kondisi demikian. Atau mengunjungi orang tua. Itu pasti sangat menyenangkan anakku. Lakukan itu secara periodik juga. Entah 1, 2, atau 3 bulan sekali lah. Walaupun hanya untuk 1 atau 2 hari saja bersama mereka. Dan kamu harus menyempatkan waktu untuk itu, Pak. Baik sekali. Karena begitu bahagianya ketika tahu bahwa anaknya akan datang. Orang tua itu biasanya menyediakan sesuatu yang disukai oleh anak dan cucunya. Oh, begitu ya, Pak. Iya, betul. Untuk itu, Nak, buatlah
skala prioritas perhatian kepada keluarga dan orang tua. Mana yang urgen atau Mendesak, harus diutamakan terlebih dahulu? betul. Entah keluarga atau orang tua lebih dulu. Ketika keluarga yang harus lebih didahulukan, maka sebaiknya orang tua diberi kabar. Sehingga mereka paham dengan kondisi keluarga kita. Ya, pintar sekali. Ketika hal seperti itu terjadi, orang tua tidak akan kecewa. Orang tua akan paham. Bahkan pasti akan mendoakan keluarga anaknya. Gitu ya, Pak? Iya, Nak. Semua orang tua selalu menginginkan rumah tangga anaknya selalu baik dan bahagia. Begitu baiknya orang tua. Kalian pasti akan merasakan itu ketika anak kalian sudah lahir dan kemudian ketika dia berumah tangga sendiri. Iya, Pak. Berikutnya, Nak, Ya, Pak. Bagaimana, Pak? berikanlah perhatian finansial. Maksudnya memberikan uang? Ya, pemberian itu terutama sebagai wujud perhatian dan hormat anak kepada orang tua. Jadi, tidak harus diberikan secara rutin dan dalam jumlah yang banyak, tetapi sesuai kemampuan yang ada saja. Ya, sekalipun sebenarnya mereka tidak sangat membutuhkan dukungan finansial. Betul sekali. Apalagi jika orang tua memang membutuhkan dukungan berupa uang untuk kebutuhan sehari-hari. Yang begitu harus diberikan, harus dipenuhi. Selain itu, akan sangat baik dan menyenangkan jika pada waktu tertentu orang tua diajak jalan-jalan rekreasi bersama keluarga kalian. Ya, semuanya akan senang dan gembira menikmati anugerah Tuhan. Itu pasti. Tidak harus jauh di luar kota. Yang penting adalah bepergian bersama-sama menikmati tempat yang indah dan suasana yang segar dan menyenangkan. Akan saya perhatikan dan usahakan, Pak. Baguslah. Yang penting niatnya dulu. Nanti pasti akan ada jalan. Amin. Bapak sudah mengantuk? Sudah mulai lelah dan hampir ngantuk. Kalau begitu, sementara sampai di sini saja ya, Pak, pengajian saya.